Jadi total berapa piala diborong? 4. 4 ya? Kita 4 nominasi, 4-4-nya dapat. Tidak hanya pelecehan terhadap perempuan loh, Mas. Oke. Juga anak laki-laki. Mengalir aja. 98% mendirect aktor atau aktris yang baru. Belum. Gimana Pak Jerry? Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast. It's nothing but movies. Di episode kali ini adalah episode yang spesial menurut gue karena menghadirkan 3 aktor dan 1 sutradara yang menang FFI di tahun kemarin atau tahun ini ya bisa dibilang ya. Please welcome Mas Jeremy dan Mbak Linda dan juga Mas Vijay. Tepuk tangan dulu dari Woman from Rote Island. Wow, keren. It's a pleasure bisa ketemu sama kalian di sini dan akhirnya kemarin kan aku nonton FFI juga ya dan banyak ngeboyong juga tuh pialanya ya. Perasaannya gimana tuh ngeboyong piala FFI pertama kalinya? Ya senang ya. Senang, udah pastilah senang gitu kan ya. Terharu. Ya umum lah perasaan-perasaan yang umum saya kira gitu. Apa udah siapin speech-nya sebelum naik ke panggung gitu? Enggak. Oh enggak ya? Cuman saya nggak tahu kalau Linda sama si Vanjo kayak gimana. Tapi kalau Gimana? Enggak sih. Hah? Masa malah nggak nyangka kalau bisa sampai dapat kayak gitu. Benar-benar Padahal nggak nyangka. speechless semua pastinya. Jadi udah kalaupun ada yang disiapin juga udah buyar aja pasti udah begitu naik di panggung udah blank tuh. Iya. Oh, udah ngeblank ya? Nggak biasanya kan nggak yang baru nggak yang lama begitu kan ya. Ketika malam anugerah yang kayak gitu, ketika mendengar kita misalkan sekelompok orang atau aktor, sutradara atau apa, ketika mendapat kabar bahwa dia menang, itu sekian tel itu kadang-kadang blank gitu. Walaupun udah diapalin gitu Ya, ya. bisa lupa gitu. Iya. Ada berapa teman yang naik AO di atas panggung. Iya, dia butuh remind lagi untuk mengembalikan itu. Ya itu biasalah. Ya. Jadi total berapa piala diborong? 4. 4 ya? Kita 4 nominasi, 4-4-nya dapat. 4-4-nya dapat. Saudara terbaik, Mas Jeremy Dia kita mulai dari DOP, DOP, penulisan, skenario asli, sutradara, film terbaik. Oke. Gila. Gak disangka-sangka apa emang udah nyangka bakalan menang film terbaik? Dari berbagai nominasi yang udah tertera di FFI tahun kemarin. Menurut saya, terus sebagian teman-teman di kalangan perfilman ya katanya ya, FFI tahun kemarin itu yang 2023 itu termasuk yang berat ya. Keras sekali persaingannya karena banyak sekali film bagus. Ya. Jadi ya memang benar artinya sebenarnya kalau kami menganggap kami sendiri ya 5 nominasi itu 5-5-nya itu udah anugerah lah, udah luar biasa itu. Itu 5-5-nya sudah menang. Cuma yang nanti yang terbaik ya itulah bonus. Ya. Semuanya hebat-hebat semua gitu. Ya ada Oregas juga ya, film Oregas Banuteja yang memang udah digadang-gadang bakal ngeraih piala Best Picture-nya di FFI. Tapi Woman from Rote Island nih, aku penasaran sih Om, gimana sih ceritanya sebenarnya tuh Woman from Rote Island tuh ceritanya tentang apa sih? Aku kan belum nonton nih jujur ya, karena emang belum tayang juga kan di bioskop Belum. Iya kan? Tanggal 22 ini baru kan. Tanggal 22 ini baru tayang di bioskop. Itu ceritanya tentang apa, Mas Jerry? Itu cerita tentang seorang boleh dikatakan buruh imigran ya. Oke. NTT kan sama seperti beberapa daerah yang lainnya kan juga pemasok tenaga kerja ke luar negeri. Ada satu tokoh, anaknya si Orpa, case-nya Orpa, dia punya anak namanya Marta. Marta itu dia putus cinta, kemudian putus cinta dengan Damar, mereka berpacaran, putus cinta, akhirnya bekerja di Malaysia, di perkebunan kelapa sawit. Dia mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan di sana. Orpa punya suami, meninggal pada saat itu. Selang mereka tidak tahu itu terjadi gitu loh. Papanya meninggal, atau suaminya Orpa meninggal. Sebelum meninggal dalam keadaan sakit mengatakan tidak ada acara penguburan kalau si Marta belum pulang. Dan si Orpa berusaha untuk mewujudkan pesan terakhir dari suaminya gitu. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-8 film itu dibuka, Marta belum terkontak. Karena memang HP-nya sudah tidak bisa, ini warga kampung ikut cari dan segala macam sampai ternyata belakangan kita baru tahu dia ilegal. Oke. Singkat cerita, saya ingin mengatakan bahwa skenario yang di atas itu sangat luar biasa. Kalau suaminya tidak meninggal atau papanya Marta tidak meninggal, apakah dia akan pulang? Kita nggak tahu juga. Iya.
Kematian bapaknya memaksa keluarganya, bahkan orang kampung segala macam untuk memulangkan dia. Akhirnya ketemu juga, dapat dan dipulangkan. Disitulah cerita dimulai. Makanya namanya tuh Woman from Protea Island Ya, gitu. ibunya yang sangat luar biasa buat saya sebagai tokoh yang sangat kuat, ya, runtuh juga. Dalam arti kata bahwa sekuat-kuatnya dia lihat anaknya pulang dalam kondisi bukan bawa uang, tapi depresi yang berat. Dia tidak bercerita ke ibunya atau lingkungannya bahwa saya depresi berat, tidak. Tapi bahwa tingkah laku sehari-harinya dan segala macam itu memperlihatkan bahwa memang ada yang lain dari anak ini nih. Di situ cerita bergulir, berkembang terus untuk bisa dinikmati oleh penonton gitu loh. Apa sih yang terjadi sesungguhnya di sana? Belakangan baru penonton tahu bahwa bagian tengah pun sebenarnya sudah tahu bahwa dia mengalami pemerkosaan di Malaysia. Diskriminasi perempuan dan Macam-macam. sebagainya. Ya. Gimana Kalinda dengan ini kan sebagai pemeran utama berarti ya? Peran di sini utamanya Iya. dia. Pemeran utama. Pak Vijay juga dia sebagai apa perannya dan bisa diceritain karakternya seperti apa dari Kalinda dulu boleh? Kebetulan di sini saya berperan sebagai Orpa, mamanya Marta. Kebetulan saya punya 2 anak, Marta dan Berta. Jadi di sini digambarkan Orpa ini adalah seorang ibu yang dia sangat mencintai keluarganya dia. Dia perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh, yang sanggup untuk ngelakuin apapun untuk anak-anaknya dia dan keluarganya dia. Gitu. Berarti gimana perasaannya pertama kali mendapatkan skrip terus menjadi perempuan yang tadi ada beberapa mengalami diskriminasi, pemerkosaan, pelecehan seksual. Gimana perasaannya mendapatkan karakter yang seperti itu? Membayangkannya seperti apa sih nanti di visualnya pertama kali baca skenario itu? Karena saya juga perempuan dari timur. Tipikal kita perempuan timur itu perempuan-perempuan yang keras. Ya. Jadi kalau untuk memerankan jadi seorang perempuan yang keras, mungkin ya tidak sesulit. Bahkan waktu kemarin syuting sempat Pak Jerry yang bilang terlalu waktu yang adegan ada pertengkaran sama mertua yang kamu terlalu tegas lah seperti itu. Jadi yang memang harus sedikit diturunkan karena memang kita sebagai perempuan timur kebanyakan memang kita tipikal yang keras. Jadi di saat dapat karakter seperti itu ya oke, dicoba. Coba ya. Iya, dicoba. Dan kebetulan saya juga seorang ibu. Ya. Saya juga mempunyai 2 orang anak. Jadi relate ya. iya. Relate ya Iya. dengan apa yang terjadi di Iya. kehidupan realitanya. Iya. Kalau Mas Vijay, Ya, kebetulan saya di situ berperan sebagai Damar. Jadi Damar itu emang mantan pacarnya yang sebenarnya jadi alasan si Marta itu bekerja menjadi TKI di situ. Dan ketika dia mendapat masalah yang di sana di luar negeri, pulang kembali ke kampungnya, terus dia mendapat juga perlakuan di tempat dia kembali itu di kampungnya. Di situ Damar kayak merasa merasa bersalah dan mencoba untuk mau bilang memperbaiki juga enggak ya, tapi lebih kepada dia apa sih? Merangkul. Ya, si tokoh Damar itu kan dia merasa bersalah. Bersalah. Ya, Dia ingin mengaku dosa. Mengaku dosa. Dan kemudian memperbaiki hidupnya dengan ini anak gila ini gara-gara gue. Iya. Gitu sebenarnya. Gara-gara. Jadi ada rasa yang gimana? Rasa bersalah. Bersalah. ya. Iya. Ya, Karena mereka putus pacaran itulah si Marta Marta ke ke Malaysia. Malaysia. dan chemistry-nya gimana sama Kalinda, Mas Vijay? Kalau ke Mama Linda lebih kayak mama sama anak karena dia lebih percintaannya sama Marta. Sama Kalau Marta anaknya. chemistry antar pasangan tuh lebih ke Marta. Jadi dia mencoba untuk melindungi Marta dari perlakuan-perlakuannya, terus membantu keluarganya Marta dalam menghadapi permasalahannya, yang mencari tahu ini siapa, ini kenapa, kayak gitu, bantu karena emang udah ada kedekatan dari awal bersama keluarganya Marta dan Mama Orpa. Yang paling menantang di sini adegan apa? Kalau yang saya ingat tuh waktu Semuanya ini, ya ada satu adegan itu yang karena itu long take, terus di take pertama itu kayak ini kayaknya ada yang kurang kata Pak Jerry gitu. Jadi coba diisi. Nah di situ on the spot kita nambahin improv gitu. Tapi panjang kan, jadi itu yang waduh ini kalau salah kan ulang lagi. Nah itu kan Itu yang paling challenging ya? Iya, syukurlah itu bisa
terselesaikan gitu. Improvisasi Ya, itu. improvisasi kecil sebenarnya, tapi emang harus diisi dan Detail ya. kita harus menyesuaikan dengan long take itu, timingnya, kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan emosi. emang di film ini kebanyakan long take ya, Mas Jerry? Pas Iya. lihat trailernya, kebanyakan Iya. long take Iya, gitu, memang terus itu slow pace. konsep dari penyutradaraan, penyutradaraan sampai colorist memang saya bekerja dengan konsep. Salah satunya konsep pergerakan kamera. Dengan cerita seperti ini, saya merasa bahwa drama thriller, movement kamera saya pengen ada kedekatan spesial secara impresi antara penonton yang melihat itu merasa diwakilkan. Kedekatan antara, jadi movement kamera yang long take kemudian dekat, sesekali memang menjauh. Konsep yang saya gulirkan ke DOP bahwa saya kepengen kita berdiskusi panjang dengan kamera saya Joseph Fovit bahwa saya kepengen di saat tertentu kamera saya menjadi aktor. Yeah. Di saat-saat tertentu kamera saya menjadi point director gitu. Nah, dan itu saya diskusikan dengan long take dan kapan menjadi kamera saya menjadi aktor, kapan kamera saya menjadi sudut pandang sutradara, itu betul-betul saya jaga gitu. Dan itu hampir setiap hari kami berdiskusi dengan DOP. DOP dengan proses yang cukup panjang. Saya diberi waktu yang bagus untuk itu. Dengan POV-nya juga berbeda ya, jadi POV penonton pun bisa ikut merasakan Iya. apa yang Marta dan Orpa rasakan Iya. gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau aku boleh nanya, Mas, ini tuh terinspirasi dari mana sih, Mas, cerita tentang Woman from Rhode Island ini dari kisah pribadi kah? Apa secara personal itu mengangkat cerita dari mana? Ya, suatu saat saya kan sekian lama kan menulis kan, Iya. menulis untuk film bioskop segala macam. Sekian lama memang pekerjaan saya itu gitu kan ya. Tabungan sebagai seorang penulis yang selalu saya ditanya apa sih resep sebagai seorang penulis? Seorang penulis harus punya rasa sensibilitas yang cukup di dalam dirinya untuk menyerap semua apa yang dia lihat, dia dengar, dia baca dan segala macam. Nah, ketika saya menulis di saat itu belum tentu ide semua 100% adalah ide di saat itu. Ya memori saya yang saya bilang seorang penulis harus punya sensibilitas cukup tinggi untuk menyerap itu bisa keluar dengan sendirinya selama dibutuhkan dan tepat. Suatu saat teman saya namanya Josias dari State telepon, dia mau bikin film di Rote enggak? Boleh, saya bilang di Indonesia Timur enggak? Di mana? Rote. Tahu nggak? Belum tahu saya belum pernah ke sana, saya bilang. Mau nggak ke sana? Boleh. Akhirnya produser yang sebelum Ibu Rizka ini bertemu dengan yang broker ini gitu loh. Broker ya, ada 1-2 orang broker Untuk mencoba bikin film di sana. Ya, Oke. ya, akhirnya saya mau okekan ya. Saya riset, saya observe saya di lapangan. Berminggu-minggu saya belum dapat apa-apa. Saya ngobrol. Ya, kalau lihat landscape, Rote itu indah banget ya. Ya. Natural gitu. Sangat. Bagus. Tapi bahwa ada persoalan di balik itu tidak seindah. Tidak seindah yang saya lihat gitu loh. Lalu sama bangsa ini, Indonesia ini, indah sekali, kaya sekali, penuh dengan persoalan. Bawahnya ya, Bawahnya masalahnya banyak. Ya, memang pelecehan seksual di sana, kekerasan cukup lumayan tinggi di sana gitu. Sebenarnya bukan hanya Rote saja gitu. Saya mewakili, ya kita kebetulan syuting di Rote, yang mewakili Indonesia, yang mewakili ya sama saja lah, mungkin untuk di Jawa, Ya, untuk betul. di Lampung, Ya. di Sumatera. Diskriminasi Kalimantan. perempuan masih sering terjadi ya. Ya, di mana saja. Di mana gitu. saja, benar-benar. Kebetulan cukup tinggi di Rote, dan kebetulan saya katakanlah dibuang, lu mau nggak ke sana? Ya mau, gua daerah baru gitu kan. Iya. Jadi awalnya justru ditawarin bikin film di Rote-nya dulu, tempatnya dulu ya. Iya. Baru itu diambil masalahnya Gak usah apa. keliling-keliling dulu. observe itu gitu loh. Apa yang mau itu diambil? sebulan pertama nggak ada apa-apa. Aduh, sampai ngobrol dengan masyarakat di sana, ngopi malam, kita ngobrol segala macam. Bapak datang itu baru kemarin itu ada pembunuhan. Diceritain pembunuhan ini. Ternyata hanya mereka tersinggung, dia tersinggung antara keluarga, tersinggung bahwa makanya lu miskin sih. Tersinggung, diambil golok dipotong, dia jatuh yang dipotong itu jatuh ke got itu, di selokan, Oke. dicincang sama dia gitu. Wah. Dan pelakunya itu
celakanya itu orang terdekat biasanya. Makin rahasia, makin tersembunyi, banyak lapisan-lapisan gitu loh. Saya yakin sekarang pergerakan film juga merespon, teman-teman kreator film juga merespon hal itu. Banyak yang kita tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tidak hanya pelecehan terhadap perempuan loh, Mas. Iya. Juga anak laki-laki. Juga. Oh ya. Jangan di dalam film ini juga mengingatkan itu. Hati-hati, ini bukan hanya pelecehan terhadap perempuan. Ini pelecehan seksual. Bisa terjadi ada di perempuan, anak perempuan, bisa terjadi di anak laki-laki, dan itu ancamannya ya di mana saja, kapan saja, dan bisa terjadi di keluarga kita. Memang itu orang-orang memang mengangkatnya masalahnya kebanyakan diskriminasi perempuan ya. Ternyata juga laki-laki pun Laki-laki mengalami juga. hal yang sama Sekarang gitu. sangat sekali yang ya mohon maaf mungkin kita pernah dengar robot gedek, woi, yang mensodomi anak sekian berapa saya nggak tahu lah jumlahnya itu. Dan itu banyak sekali persoalan itu terjadi di tempat kita. Jangan jauh-jauh, di Bekasi aja banyak banget. Iya. Benar. Dan Kak VJ dan juga Kak Melinda, gimana rasanya di direct sama Pak Jerry di lokasi syuting? Dia galak nggak, Pak Jerry? Enggak galak, Christian enggak galak. Nggak galak ya? Enggak. Bapak sangat membimbing, apalagi kan rata-rata kita semua yang main di situ kan rata-rata semuanya baru. Sama sekali enggak. 98%. Iya, saya salah satunya yang pertama kali. Sebelumnya saya nggak pernah Keren. bermain film. Ini pertama kali dan di direct sama Bapak luar biasa. Luar biasa. Bapak kasih kita kebebasan untuk mengeluarkan apa yang kamu mau, tetapi jangan di luar konteks dan mengarahkan. Benar-benar pokoknya yang luar biasa sih, yang nggak galak, baik. Baik. Kak VJ. Iya, cenderung saya tidak pernah marah Iya, ya. nggak pernah, enggak. Lebih ke malah lebih Merangkul. masukin rasa Iya, itu ke Iya. kita. Saya juga walaupun maksudnya pernah syuting tapi syuting sinetron yang treatmentnya beda ya. Jadi kalau di film kan ada proses readingnya, workshop, kita gimana pendalaman karakter. Nah itu kan dalam tuh. Jadi masukin penjiwaannya, yaitu dengan bimbingan Pak Jerry, terus acting coach kita juga membantu kita dalam pendalaman karakter. Jadi semuanya itu mengalir aja. 98% mendirect aktor atau aktris yang baru. Belum. Gimana Pak Jerry? Ya, saya Yang dibantu. penantang gimana? Saya punya jurus untuk itu. Gimana? Iya, Boleh kasih tahu dong, ini sutradara terbaik 2023 guys. Boleh? Nggak, karena saya kan orang teater ya. Iya. Mayor saya pemeranan di KJ gitu loh kan. Kemudian Oke. menjadi penulis sekian lama. Ya pernah main juga gitu. Konsep berteater itu sebenarnya sederhana. Apa yang saya lakukan di teater, yang kami orang-orang teater lakukan, ini kami lakukan juga di dalam syuting film ini. Artinya prosesnya ya, latihan mereka harus cukup, diberi waktu. Plus minus sih pakai aktor hebat yang sudah jadi dan segala macam dengan mereka. Saya butuh soul mereka. Saya tidak mau bikin film misalkan setting Jawa. Kita Jawa-Jawain gitu loh. Sorry ya. Ya kebanyakan kayak gitu ya. Karena sorry nggak ada waktu. Kayak excuse. Mereka belum main, diberi waktu untuk pendalaman acting. Acting coach sangat membantu mereka. Norman itu good, saya kira Norman juga membantu luar biasa gitu. Sangat mereka diskusi saya sama Norman, man ini gini. Karena kami kan satu rahim. Norman kan orang teater juga. Di KJ juga? Di KJ. Oke. Ya, dia ada kelas saya. Jadi tapi secara bahasa tidak menyulitkan saya gitu. Saya bilang apa dia mengerti gitu loh. Yang kami sentuh kan sebenarnya dalamnya dulu. Sering orang bikin film Indonesia Timur, dialognya hampir rata-rata, tidak semua ya. Dialek Papua. Beda, men. Iya, betul. Oh, yang biru di situ ya. Orang yang lain memang Indonesia Timur. Beda dong. Di NTT sendiri dialek mereka beda-beda. Beda-beda. Nah, saya ingin menjaga itu. Iya. Intonasinya tuh. Dialek, kemudian soul. Itu saya bisa dapatkan dari mereka-mereka ini yang sangat natural nih, organik nih gitu loh. Iya bener-bener. Aku pun ke Sumba dan ke Flores beda juga Beda, ya. Dialeknya. iya. Ke Rote beda lagi. Rote beda. Beda Setiap lagi. kecamatan Rote punya beda. bahasanya Setiap kecamatan aja masing-masing. beda. Jadi cuma jarak berapa kilo dari satu Iya. titik di Oh, satu ya? pulau. Iya. Beda lagi. Dan kami ini pakai logat Termanu dan sekitarnya.
intonasinya itu ada bisa mengandung makna yang berbeda. Gitu ya. Iya, itu yang memang satu tantangan juga. Iya dong, pasti itu kan ada hal yang sebenarnya dipertimbangin ya. Maksudnya kan Betul. selain dialeknya juga dihafalin, artinya juga harus tahu apa. Oh kan? iya. Iya. Iya Titik dong. komanya. Titik komanya ya. Nah, itu kan tergantung kreatornya. Kalau kita hanya ya udahlah gampang aja ya Indonesia Timur. Saya merasa itu menghina diri sendiri. Iya. Kalau ada kreator seperti itu, tidak boleh, ini pertanggungjawaban. Ah udah bikin film ini kok hiburan. Iya. Selesai. Pakai dialek Papua ya biasanya kan. Terkesannya, terdengarnya untuk orang yang ngerti pasti ini kayak Bukan orang, Kupang. bukan Apalagi Kupang atau nih. itu bukan rote, ini bukan NTT. Bukan NTT Apalagi, nih. maksudnya orang-orang kita sendiri. Tapi belajar itu berapa lama Kak Vijay? Kalau saya Tapi kita emang asli orang orang NTT. Kupang, Oh, orang Kupang. Iya. Mereka Tapi semua dari sana dari semua. sana, Iya. dari Yang satu yang tidak, artinya yang tidak NTT Aduh. atau Norman itu. acting coach. Acting Acting coach coach. gua. Sebagai pemain. Tapi dia juga kan Maluku kan. Oh, Beda. oke. Iya, tapi itu beda itu. Iya. Kalau ini ya ada yang dari Alor, ada yang dari Sabu, Sabu, ada yang itu dari beda. Rote. Dialeknya Atambua. Iya. bener-bener beda. Berarti ini project satu ras gitu ya. Iya. Banyak ya yang dari sana ya semuanya Iya. rata-rata. Coba semua kita mendalami bagaimana orang-orang rote sekitar Termanu. Ya. Lah, hal itu akan bisa kita dapatkan, kita berproses dengan mereka kalau disediakan waktu yang cukup baik. Dan mereka spirit mereka luar biasa. Luar biasa. Syuting berapa hari? 24 hari. 24 hari ya. Ya, sama break, ini ya sebulan lah. Ya, sebulan ya di sana itu which is itu Cuman ada latihan mereka, Yang lama. saya casting pemain hampir 3 bulan. Ya benar. Hampir 3 bulan casting pemain, menemukan mereka ini, memutuskan. Sampai mereka latihan juga hampir 3 bulan. Iya. di total 6 bulan berarti Nah. ya. Itu yang jadi sebenarnya jadi core-nya ya. Iya. Gimana proses casting yang masih inget Kalinda? Pertama kali di casting sama Pak Jerry, suruh ngapain pas screen test itu? Suruh marah-marah, suruh nangis. Oh ya? Suruh marah-marah. Ya kalau marah-marah. Ya mencoba untuk emosi itu gimana, nangis kayak gitu-gitu. Oh, ini yang Iya. yang apa yang karakternya yang ada di si Iya, Orpa yang itu si ya. Orpa itu. Dites ya ke Kalinda ya. Iya, Oke. iya. Kalau Kak Kayak Vijay gitu. pertama kali casting Kalau gimana? saya malah castingnya sebenarnya bukan peran yang ini sebenarnya. Sebenarnya peran ini kalau saya pernah dengar dari ini juga udah disiapin. Ada katanya mau dari ini, tapi itu kan manajemennya. Bintang. Bintang siapa? Siapa? Saya Boleh nggak tahu tahu. Itu nggak? bukan. Siapa Jerry? Aku mau tahu Pak Jerry. Ya nggak enak juga. Ya, dan memang bukan artinya memang tidak terjadi pada akhirnya. Memang saya merasa bahwa dengan berbagai kendala, akhirnya udahlah kita pakai Jer ini begini, oke. Ya saya ambil keputusan dan tolong ketika keputusan diambil jangan dirubah-rubah. Oke. Akhirnya jatuh. Jadi, ke- iya. jatuh ke- Casting buat peran lain tapi Dapatnya ini lain. dapatnya ya tetap bersyukur. Ini film layar lebar pertama saya. Jadi Oh gitu. iya walaupun dari Keren. syuting ini mau dibilang tetap ini awal pertama gitu. Jadi Persoalan dialek kan dia juga tidak sesederhana itu. Iya, Dia ini benar. kan Kompleks. dalam cerita bapaknya Rote, ibunya yang Jawa. Jawa. Oh. Jadi dia itu bolak-balik ke Jogja, kuliah juga di UGM. Jojo, bisa nggak? Lu berdialek Timur, Rote dan sekitarnya, tapi sesekali rasa Jawanya tipis-tipis masih ada gitu loh. iya. anak gaul itu tantangan. Jawanya masih ada. Jawanya Jawa Tengah kan. Jadi Iya. saya harus mempelajari adat kebetulan teman yang pernah di sana, kita sering Tidak sharing. gampang. Kita sharing. Wah, susah ya. Sharing soal itu. Jadi Pantesan itu semuanya dapet. challenging, semuanya. Iya. Bagi masalah dialek itu agak Masalah ribet tuh dialek kan. lagi. Percampurannya Rote sama Jawa Jawa. lagi. Jawa. tuh. Aduh, Terus kita pengen pusing. Jawanya jangan medok. Tipis-tipis. Sekali-sekali aja gitu. Wah, Nggak gitu. perlu. Kalau medok-medok ya kita panggil orang Jawa aja gitu. Tekanannya gimana tuh bisa Nah, dibayangin itu. itu asiknya dengan mereka fight, Iya. mereka itu yang membuat Semangat. kita bersemangat. Semangat. Casting semangat, latihan semangat 3 bulan. 3 bulan ya Iya. dan hasilnya pun dapat ya selain di AFFI di mana lagi di internasional juga dapat ya? Busan. Di Busan. Kita masuk ke window dalam program dari Indonesia itu dua ya? Tiga? di Busan. Dua ya? Dua. Sama Sarah ya? Tiga. Tiga. Kalau film yang di program Ya, kita Windows. Windows Asian Cinema itu ada 3. Film kita ini Woman,
Saranya Ismail Basbet Ya. dan Ali Ali Topan. Di Ali Windows Topan, ya? ASEAN Cinema di program itu. itu program untuk direktur-direktur Keren. yang dianggap punya visi. ke Terakhir, selain mendapatkan juga penghargaan yang udah lumayan banyak, udah gitu ini film yang berbicara tentang arti sebenarnya makna dari diskriminasi perempuan yang terjadi di Rote. Dari masing-masing dari kalian ini boleh diceritain kenapa penonton tuh harus nonton Woman from Rote Island. Yang mau disampaikan dari film ini apa? Dia boleh dari Kak VJ dulu. Oke, Terakhir jadi Pak Jerry. saya mungkin ini adalah kalian harus nonton film ini sebagai bentuk kepedulian terhadap diskriminasi perempuan maupun laki-laki yang ada di sekitar kita dan mendukung untuk lawan. Oke. Kalinda? Oke, kalau dari saya kenapa harus nonton film ini? Karena pertama film ini dipersembahkan khususnya untuk seluruh perempuan yang ada di dunia, dimanapun. Terkhususnya kita yang di NTT, kebetulan di NTT itu juga masih banyak kasus-kasus yang perempuan-perempuan yang menjadi korban, yang kerja di luar, di kayak TKI, TKW, lalu pulang dalam keadaan yang ada yang sudah dalam keadaan meninggal, ada yang organ tubuhnya tidak ada yang hidup tapi cacat, lalu terkesan seperti tidak ada kepedulian dari pemerintah. Film ini untuk kalian, kita mau bilang bahwa kita ada untuk kalian dan bersama kita akan maju untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Oke. Terakhir Pak Jerry. Woman from Rote Island. Kenapa harus nonton film ini? Karena ini tanggung jawab kita semua. Ya. Tentu pemerintah, tentu. Tapi jangan lupa, persoalan-persoalan sosial tumbuh di sekitar kita, apapun itu ragamnya, itu berakar dari keluarga. Mulai hari ini kita harus perhatikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga kita, keponakan kita. Tegur. Rata-rata pelakunya itu orang terdekat. Dan paling tidak orang yang dia kenal. Yang tidak terlampau jauh, mungkin satu kampung, bahkan mungkin masih ada hubungan keluarga. Dan itu sangat mengerikan. Saya tidak mau propaganda di sini, tapi kita cek masing-masing berapa tingkat kekerasan seksual di Indonesia, luar biasa tingginya. Iya. Wah. Dan jarang film yang berbicara tentang hal yang sejujur ini gitu. Jadi mungkin Ya karena ibu saya perempuan. Ya. Saya punya anak laki-laki. Oh, iya. Persoalannya adalah kalau kita tidak peduli dan tidak care gitu loh. Sama saja saya membiarkan ini terjadi gitu. Kita harus cek keponakan-keponakan. Halo, lu ngapain aja? Nggak apa-apa ngomong apa adanya. Di situ sekalian mungkin ada pendidikan seksual Edukasi terhadap seksual. anak, Ya, edukasi betul. seksual terhadap anak-anak dan segala macam. Berarti Kira-kira begitu. itu dia teman-teman, Woman from Rote Island. Terima kasih banyak Pak Jeremy dan Kalinda juga Kak VJ. Ini adalah suatu kehormatan bisa ngobrol bareng kalian juga, dan ini pesan dari gue sih kayaknya Woman from Rote Island dari pembicaraan ini wajib nonton. Tanggal berapa Pak Jerry? Tanggal 22 Februari ini. Tanggal 22 Februari ini. Ini adalah banyak mendapatkan penghargaan internasional maupun nasional teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jerry dan Terima Kalinda kasih Kak VJ. Terima kasih. Dan teman-teman terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman udah nonton nanti someday gitu pas podcastnya tayang udah nonton Woman from Rote Island, boleh tulis reviewnya di kolom komentar. Oke, Nandika pamit. Woman from Rote Island pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye!